wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa kembali bersama KAF Channel dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 dengan tema Ayo Membayar Zakat dan subtema Zakat Fitrah. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar 4 hal. 1. Mengenai pengertian zakat fitrah. Yang kedua, bagaimana hukum membayar zakat fitrah. Yang ketiga, apa saja ketentuan-ketentuan yang ada dalam zakat fitrah. Dan yang keempat adalah bagaimana tata cara melaksanakan zakat fitrah. Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasan berikut ini. Zakat fitrah. 1. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok atau beras yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat sejak tanggal 1 Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. 2. Hukum membayar zakat fitrah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ani bin Umar anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadana 'alan nasi so'an min tamarin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimina." Rawahul Bukhari. Dari Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Bukhari. Dari keterangan di atas, maka disimpulkan bahwa hukum membayar zakat fitrah adalah wajib. 3. Ketentuan zakat fitrah. Ada 4 ketentuan dalam zakat fitrah ini. Yang pertama, syarat wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, kapan waktunya membayar zakat fitrah. Yang ketiga, siapa orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, berapa besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Syarat wajib membayar zakat fitrah. Pertama, beragama Islam. Kedua, lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarga. Kemudian, kapan waktu membayar zakat fitrah? Waktu membayar zakat fitrah secara umum bisa dimulai sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Namun, dalam hal ini ada klasifikasi dalam waktu pembayaran zakat fitrah ini. Waktu membayar zakat fitrah. Secara umum, waktu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Adapun klasifikasinya sebagai berikut. 1. Waktu mubah, yaitu sejak awal Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. 2. Waktu wajib adalah mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. 3. Waktu afdol atau utama adalah
sesudah sholat subuh sebelum sholat id dimulai. Dan yang keempat adalah waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan yang kelima adalah waktu haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, selanjutnya, siapa saja golongan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah? Satu adalah orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang berpenghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah rikob, yaitu hamba sahaya atau budak yang mempunyai kesempatan untuk merdeka tetapi tidak mempunyai harta benda untuk menebusnya. Keempat, ghorim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. Kelima, mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Keenam adalah fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, ibnu sabil, yaitu musafir dan para pelajar di perantauan. Yang kedelapan adalah amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Nah, selain orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, ada pula orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapakah mereka itu? Satu, orang kaya. Dua, hamba sahaya yang menjadi tanggungan tuannya. Tiga, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat, keluarga muzaki. Lima, non-muslim. Selanjutnya, berapakah ukuran zakat yang harus diberikan? Dalam hadis di atas tadi disebutkan so'an min tamarin au so'an min sya'irin. Satu sok kurma atau satu sok gandum. Yang kemudian ini disepakati sebagai kutil balad atau makanan pokok dalam satu negara tersebut. Nah, di Indonesia makanan pokok adalah beras. Maka satu sok beras setelah dikonversi ke dalam kilo dan liter, maka disepakati oleh para ulama satu sok beras minimal sama dengan 2, kilogram atau 3,1 liter beras. Itulah besarnya zakat fitrah yang harus kita berikan. Nah, yang keempat ini adalah tata cara zakat fitrah. Yang pertama adalah melakukan persiapan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menyiapkan dan memilih bahan makanan pokok terbaik yang akan kita gunakan untuk membayar zakat. Dan jika membayar zakat fitrahnya dengan menggunakan uang, maka menyiapkan uang seharga kebutuhan bahan makanan pokok yang akan digunakan untuk membayar zakat fitrah tersebut. Kemudian yang kedua, harus melakukan niat untuk membayar zakat fitrah. Adapun lafaz niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri
an nafsi lillahi ta'ala. Aku niat membayar zakat fitrah untuk diriku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bagi orang yang menerima zakat, membaca doa, ajarakallahu fima a'toita wa barakallahu fima abqoita. Semoga Allah memberimu balasan dari apa yang telah engkau berikan dan memberkahi hartamu yang tersisa. Selanjutnya, setelah melakukan niat, maka melaksanakan zakat fitrah bisa melalui dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara mandiri, dengan cara mengantarkan beras zakat kepada orang yang berhak menerimanya atau fakir dan miskin secara langsung tanpa melalui perantara amil atau panitia. Sedangkan cara yang kedua adalah melalui amil zakat atau panitia zakat, yaitu kita datang menyerahkan zakat fitrah kita kepada amil atau panitia untuk dibagikan kepada mustahik. Nah, nanti yang akan membagikan kepada mustahik adalah panitia atau amil zakat tersebut. Nah, demikianlah keterangan ini, mudah-mudahan bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Tema keempat, ayo membayar zakat, dan subtema zakat fitrah. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.